ISMA reguler itu udah ada di tahun 2021. Nah, entrepreneur ini mereka fokusnya ke bisnis. Jadi kita harus tahu bisnis model apa yang ingin kita bangun, problemnya apa, solusinya apa, dan financial projectnya bagaimana. Tidak ada mimpi yang nggak bisa diwujudkan gitu. Dan kita tentunya butuh effort dan butuh goals yang harus dipersiapkan dan kita harus siap mental untuk terima kekalahan ataupun kegagalan, karena menurut aku kegagalan itu merupakan bagian dari kesuksesan untuk meraih tujuan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cats Fam, selamat datang di Komincast, komunikasi inspiratif lewat podcast. Nah, kali ini bersama saya Sri Nuradatul Jana Piliang yang akrab dipanggil Asnul, yang bakal nemenin teman-teman buat ngobrol-ngobrol seru nih hari ini. Oke, saat ini kita sudah kedatangan bintang tamu spesial nih teman-teman, yaitu salah satu dari alumni ilmu komunikasi yang mempunyai beribu pengalaman nih Bang di dunia internasional. Oke, boleh nih Bang disapa ke teman-teman Cats Fam. Hi everyone, hi mate. Kenalin, aku Siraj Devara, mahasiswa ilmu komunikasi 2020. Dan ya, salam kenal semua. Teman-teman, kita bakalan ngomong-ngomong seru tentang pengalaman Bang Siraj sebagai penerima dari award ISMA ya Bang, ISMA Entrepreneur University of Melbourne. Oke teman-teman, gimana nih Bang kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Sibukannya apa nih Bang akhir-akhir ini? Ya, fokus ke magang di bagian content writer dan juga membantu mengelola sosmed di bagian perfilman dan juga di bidang ya nggak jauh lah dari sosmed. Oke, magang ya Bang ya sekarang di Karya Media. Di mana itu Bang? Gimana? Karya Medianya di mana? Kebetulan untuk kantornya saat ini di lantai 2 salah satu warkop di Pango. Oh, Pango. Ya. Oke Bang, sebelum kita ngomong-ngomong seru tentang ISMA nih Bang, karena Bang juga mahasiswa aktif nih di kelas, boleh dong Bang berbagi pengalamannya gimana sih caranya aktif juga sebelum akhirnya Bang memutuskan untuk ikut ISMA? Ya, sebenarnya keinginan untuk ikut ISMA itu udah ada dari tahun 2021 saat semester 3. Dan baru ikut join seleksinya itu dari tahun 2022 saat semester kalau nggak salah semester 4. Nah, itu baru lolosnya di semester ke-8 terakhir di ISMA Entrepreneur. Dan ya butuh perjuangan karena seleksinya itu begitu ketat, dan untuk di kelas memang aku aja ya. Aku lebih nyaman kalau di kelas itu kalau kita sering diskusi sama dosen. Jadi dosen itu terbuka dengan apapun yang kita inginkan selama perkuliahan. Jadi nggak selama di kelas, tapi juga bisa ikut program yang dibuka oleh kementerian dan lembaga lainnya. Dan ya dosen sangat welcome sama aku untuk mengikuti program kemanapun itu, asalkan linear ataupun berkesinambungan dengan ilmu komunikasi gitu ya. Jadi ya, seperti nama programnya sebelumnya Kampus Merdeka dan sekarang Kampus Berdampak, itu tentunya dari teori di kelas itu juga mempengaruhi dengan program yang akan kita ikuti di luarnya gitu. Berarti sebelumnya udah ada diskusi juga dengan dosen Bang? Yap. Terkait dengan ISMA gitu ya. Asma baru tahu nih Bang, tentang ISMA itu rupanya bukan cuma reguler ya? Yap. Ada yang entrepreneur sama apa Bang satu lagi? Co-funding. Co-funding. Apa tuh bedanya di antara ketiga? Nah, jadi ISMA reguler itu udah ada di tahun 2021. Sama kayak PMM dari 2021. Ini tuh satu semester dan diikuti oleh mahasiswa semester 4 sampai 6. Nah, sedangkan co-funding itu dibuka tahun 2000, kalau nggak salah mulai 2023, itu untuk mahasiswa yang mungkin sanggup untuk membayar setengah ataupun membayar tidak 100% oleh pemerintah. Nah, itu sama juga semester 4 sampai 6 dan satu semester di host university di sana. Nah, untuk ISMA Entrepreneur itu sendiri itu berbeda, itu dari semester 6 sampai semester 12 kalau nggak salah, selama belum lulus ya. Dan itu juga
kesempatan bagi aku sendiri untuk bisa ikut di semester 8 walaupun pada akhirnya aku mengorbankan satu semester untuk wisuda di tahun Iya, benar. kelima ya. Jadi ya gitu Agak lah. diundur ya Bang Iya, ya, agak satu diundur. semester. Ya. Nggak masalah Bang, tapi ini sangat worth it ya untuk Yup. diikutin. Pengalaman Abang yang sangat luar biasa ya Bang. Asnul jadi penasaran, gimana sih cara Abang tahu program ini sampai akhirnya memutuskan untuk daftar? Kebetulan untuk ISMA reguler itu udah aku tahu dari tahun 2021. Tapi untuk ISMA entrepreneur itu sebenarnya direkomendasikan oleh teman di salah satu organisasi di kampus. Dan Sira, kenapa nggak ikut lagi aja? Ini beda loh gitu. Karena aku udah gagal 2 kali sebelumnya, jadi ya udah nggak mau ikut lagi, udah pasrah. Tapi karena dikasih kesempatan, support, ya coba sekali lagi gitu kan. Ya akhirnya alhamdulillah lolos. Alhamdulillah ya Bang. Jadi teman-teman kita juga harus mengambil kesempatan dan tidak mudah menyerah gitu ya Bang. Coba awalnya Abang nggak mau nih ngikutin teman Abang. Mungkin belum tentu juga kan Bang bisa. Oke, berarti Isma itu dari TOEFL atau IELTS Bang? Nah, kebetulan dia ada dari TOEFL, tapi bukan TOEFL ITP, bukannya TOEFL yang tipe skor 600 atau 100, tapi TOEFL IBT model skor puluhan. Kemudian ada IELTS, ada aku sendiri ambil tes Duolingo English Test. Itu bisa dibilang cukup murah dan hasilnya juga cukup cepat keluar dalam 2 hari. Itu pada saat itu 700.000 rupiah. Ya, aku lupa dolar Amerikanya berapa. Dan ya, aku pakai Duolingo English Test dan ya skornya juga alhamdulillah lolos di atas passing grade. Oke. Ya. Berarti sekali coba tuh Bang. Karena Duolingo English Test itu sertifikatnya berlaku 2 tahun, aku ikutnya 2 kali. Jadi di tahun 2023 aku ikut sekali lagi setelah 2022. Oke. Berarti itu online Bang? Online. Online ya. Tuh teman-teman menarik banget ya. Boleh dong Bang diceritain gimana sih proses Abang daftarnya sampai bisa lulus perjuangannya gitu Bang. Ya, sebenarnya ISMA Entrepreneur itu agak sedikit tricky dan lebih complicated ya dari ISMA regular. Pertama dari segi SI, ISMA Entrepreneur ini mereka fokusnya ke bisnis. Jadi kita harus tahu bisnis model apa yang ingin kita bangun, problemnya apa, solusinya apa, dan financial projectnya bagaimana. Sedangkan SI ISMA regular itu mereka menekankan bagaimana nanti bagaimana akademik kamu di sana, bagaimana kamu bisa membagi waktu di Indonesia dan di negara host university kamu. Nah, di ISMA Entrepreneur kita harus teliti akan hal itu. Jadi di bisnis model itu atau bisnis plan itu kita harus tahu bisnis apa yang ingin kita bangun gitu. Kebetulan aku bisnisnya sudah ada, jadi tinggal menjabarkan. Ada juga teman aku yang dari UI ITB, mereka itu bisnis plan-nya itu belum terrealisasikan, tapi hanya sebagai rencana gitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi nilai plus bagi aku sendiri. Kemudian seleksi berikutnya ketika lolos bisnis plan itu ada tes interview. Ya, itu Langsung ngomong dengan mereka gitu Bang? iya, melalui Zoom. Dan itu bisa dibilang cukup cepat, 5 menit kalau nggak salah. Jadi usahakan 5 menit itu gunakan dengan sebaik mungkin, harus tampil beda dari peserta lain, harus ya unik lah. Karena kalau kita sampaikan jawaban yang research itu, menurut aku juri nggak bakal puas dengan jawaban kita gitu. Dan aku sedikit pede saat itu karena interviewernya itu mereka sampai excited tanya bisnisnya apa, coba kasih nampak akun Instagramnya, coba kasih pendapatannya ya karena udah ada, jadi karena memang udah ada ya Bang? Iya, jadi dia makin excited gitu kan. Nah, dan ya alhamdulillah akhirnya beberapa bulan kemudian, bulan 8 2024 itu malam ya. Aku lagi nonton Olimpiade Paris, itu tiba ada masuk pengumuman email ISMA. Oke. Apapun keputusannya gitu Bang? Nggak baca sampai bawah sih, cuma di atasnya aja oke ISMA. Jadi pas udah dibuka akun Instagram ISMA resmi itu udah ada pengumuman. Oh pengumuman, cek lagi dong. Oke, alhamdulillah. Akhirnya terrealisasikan. Dan faktanya sebenarnya pemilihan kampus host university itu cukup
banyak awalnya, ada 16, tapi akhirnya dipangkas menjadi 4. Jadi awalnya aku tidak memilih the University of Melbourne, tidak, karena menurut aku itu sangat sulit untuk lolos, terutama bagi yang menggunakan sertifikat bahasa Inggris Duolingo, biasanya IELTS yang lolos. Iya, iya. Dan ya akhirnya kita rombak lagi pilihannya. Pilihan pertama itu menurut aku universitas yang paling mudah untuk lolos, Curtin namanya. Yang kedua di Jerman, ketiga di Adelaide, yang keempat baru Melbourne. Ya, Ada berapa pilihan itu Bang? Dikasih? 4. Awalnya 16 ya, jadi 4. Aku taruh di pilihan terakhir karena ya kita harus ada didikan dengan kemampuan. Jadi ya pilihan 4 aja. Akhirnya pas lolos, lah Yang itu malahan. ya gitu kan. Jadi ya terkadang apa yang nggak kita harapkan justru itu yang kita dapatkan. Ya, kan. benar. Dan akhirnya alhamdulillah ya kita jumpa dengan awardee dari univ lainnya, dan alhamdulillah kita dari Aceh, alhamdulillah kita lolos satu-satunya. Alhamdulillah. Dan kita di sana juga bertemu dengan 19 awardee lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama dari UI, ITB, Unhas, yang paling dekat dengan Andalas. Jadi kita ya alhamdulillah bisa sharing dengan tentang ranah bisnis. Dan yang cukup unik adalah aku cukup berbeda dari yang lain karena mereka rata-rata itu dari fakultas bisnis atau ekonomi. Dan aku bisa dibilang satu dari 2 orang yang di luar itu. Kami dari FISIP gitu. Jadi ini merupakan cukup hal yang baru dan kita harus belajar lebih tentang bisnis. Kalau nggak salah Asnul itu Abang pernah ikut PKM ya? Ya, PKM. Ya. Oh, jadi dari produk itu yang Abang kembangkan ke entrepreneur? Ada juga, tapi aku cuma melampirkan PKM itu sebagai bukti pengalaman. Yang bisnis plan itu aku tuh taruh punya abangnya aku, yang berfokus di social media atau digital marketing, tentang penggunaan sosial media sebagai tempat untuk bisa mendapatkan penghasilan gitu. Ya. Oh, seperti itu teman-teman. Disclaimer, IISMA sekarang udah nggak buka lagi ya Bang. Dan Bang Siraj ini merupakan batch terakhir yang sempat menikmati award dari IISMA Entrepreneur di University of Melbourne. Sangat-sangat menarik ya teman-teman. Kalau tentang pengalaman Bang, tentang pergaulan atau makanan gitu, di sana tuh gimana sih Bang? Ya karena di sana juga menurut aku nggak ada makanan Australia yang spesifiknya menjadikan khas. Ada sih kayak daging kanguru. Iya aku belum sempat ngerasain, tapi intinya daging kanguru itu taste-nya kayak daging kerbau. Dia agak alot karena mereka kan hewan yang sering beraktivitas kan. Jadi memang ya kalau dimasak memang harus butuh waktu yang lama untuk bisa merasakan teksturnya tuh lebih lembut gitu. Dan yang lain paling apple pie, crumble gitu. Paling yang lain yang sering aku dapatkan makanan para pendatang, bisa makanan Chinese, Malay, dan makanan Eropa gitu. Kalau ngelihat produk halalnya tuh ada Bang? Ada. Kalau tentang pergaulan gimana Bang di sana? Karena penasaran juga nih Bang. Mungkin dari seluruh awardee lainnya mereka juga tahu aku orang Aceh. Jadi sedikit bukan sedikit menjauhkan, tapi kita sedikit ada filter gitu. Misalnya mungkin sometimes ada batasan. Sometimes beberapa mereka ada yang mungkin sorry to say minum alkohol. Mereka juga tahu Siraj nggak apa duduk. Sorry ya kita gitu. Ya aku paham juga kok. Jadi ya itu sih mungkin dalam hal pergaulan. Tapi kita fine aja. Kita nggak masalah sih. Kita malah tiap harinya itu sering, mereka kadang ke kamar aku untuk main-main. Cuma ya nginap gitu atau seru-seruan ya. So far so good. Oke. Jadi kalau di sana itu berarti Abang cari tempatnya juga sendiri, maksudnya kos gitu? Kalau ya apartemen sudah disediakan. Oh disediakan. Kalau nggak salah itu sistem rembes gitu ya Bang? Untuk alhamdulillah sudah dibiayai. Oh langsung dikasih dari awal? Iya. Jadi intinya mereka kasih dana. Akhirnya dana udah masuk di rekening. Habis itu dari pihak yang mencari fasilitas sudah dapat nih apartemennya. Nanti kita TF lagi ke mereka gitu. Oh gitu. Semuanya nggak ada yang reimburse kecuali visa. Visa itu sempat reimburse 2 juta rupiah. Oh gitu. Berarti kayak semuanya memang gratis Bang? Yep. Tiket pesawat, segala macam. Dengan ini Bang, kalau biaya makan? Itu udah include jajan. Ya. Oh
Wow, sangat-sangat bermanfaat nih untuk ikut di ISMA. Tapi sayangnya udah nggak ada ya teman-teman. Asal juga ada baca bang, sekalian ikut magang ya di sana. Yap. Di mana tuh bang? Di Diagnos, Diagnos. startup yang bergerak di bidang kesehatan. Oh, kesehatan. Ya, jadi dia fokusnya ke AI, kemudian diagnosis pernapasan, dan juga mereka juga bertanggung jawab untuk merekomendasikan obat ataupun semacam perawatan yang direkomendasikan untuk apa ya, nasal fluids untuk gangguan pernapasan gitu. Oh, kok bisa itu bang? Abang dapat Ya, informasi? aku juga shock karena ditempatkan, bukan milih kan. Oh, Jadi ditempatkan. bisa dibilang aku cukup beruntung karena yang membedakan tempat magang aku dengan tempat yang lain adalah founder dan CEO magangnya ini merupakan top 30 under 30 Forbes untuk Asia gitu. Jadi ya cukup ternama dan ya di sana, selama di sana kita diberikan project untuk bisa meredesain poster, brosur untuk ditampilkan supaya informasi kesehatan itu terkadang harus disampaikan secara apa ya, mudah dipahami oleh masyarakat. Walaupun terkadang kita menggunakan bahasa medis gitu. Berarti sambil menyelam minum air nih bang Yap. ke sana ya, sekalian belajar, sekalian juga bisa magang nih teman-teman. Menurut abang nih, kan sebenarnya Asnul pengen tips dan trik dari abang nih untuk lulus ISMA, tapi karena udah nggak ada programnya, boleh dong bang dikasih tips dan trik buat teman-teman mungkin yang mau belajar ke luar negeri. Oke. Pasti yang harus dipersiapin gitu. Yang pertama pasti sertifikat bahasa Inggris ya. Secara fisikal itu salah satu faktor yang penting. Jadi maybe dari kalian menganggap bahasa Inggris itu bahasa yang mungkin sulit atau butuh waktu untuk dipahami. Tapi di era sekarang bahasa Inggris itu bukan hal yang spesial lagi. Itu emang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena pada akhirnya ketika kita mengapply sesuatu, misal beasiswa, kerja, itu sangat dibutuhkan. Nah, untuk ke luar negeri sebenarnya ada banyak program. Ya untuk saat ini ada beberapa program yang sementara di-ban karena ya kebijakan misalnya Amerika ataupun kebijakan negara tujuannya, dan ya harus memilah-milih. Dan sebenarnya tujuan kalian mengikuti program itu apa? Untuk have fun kah? Atau Benar. untuk benar mengikuti Berdampak program kah? tersebut, Iya. memperdalam ilmu. Dan ya tentunya kita harus berawal dari niat dan juga tujuan gitu. Kemudian untuk seleksi itu biasanya kan ada tes esai ya, ada tes semacam seleksi begitu. Itu juga harus benar-benar dioptimalkan. Jadi para juri itu bakal melihat seberapa tulus kita ikut, seberapa niat kita ikut. Jadi pada akhirnya ya kita juga worth it untuk ikut program tersebut. Kayak yang jujur-jujur aja gitu ya bang, berbagi pengalaman apa yang bisa kita kasih lah ke program itu, berarti gitu ya bang. Jadi menurut abang nih seberapa besar sih dampak program ISMA ini untuk diterapkan kembali gitu bang? Ya, karena di USK ini sendiri mewujudkan kampus yang kalau nggak salah entrepreneurship gitu ya. Ada. Dan ini salah satu program yang cocok bagi aku saat itu, dan alhamdulillah bisa diaplikasikan dalam pribadi aku sendiri, terutama dalam dunia kewirausahaan. Walaupun itu hal yang baru bagi aku. Iya, benar. Dan ya selama di sana juga kita juga belajar tentang startup, bagaimana kita bisa run a business gitu kan. Walaupun kita juga bukan background bisnis, tapi ya coba aja dulu gitu. Iya, coba aja dulu pengalaman yang belum pernah kita ini ya bang ya, belum pernah kita ikuti gitu teman-teman. Itu dia teman-teman pengalaman dari Bang Siraj selama di Australia. Berapa lama bang di sana? Singkat, cuma 6 minggu. Oh 6 minggu. Oh nggak sampai 1 semester gitu ya? Enggak, Bang? karena fokusnya entrepreneurship. Oh, Ya. itulah pembedanya dari yang reguler ya bang. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya bang. Kita juga sudah ngobrol-ngobrol bareng dari tadi hampir 20 menit lebih. Boleh dong bang dikasih closing statementnya buat teman-teman Cats Farm yang lagi nonton. Oke, untuk semuanya para e-commerce dan bagi kalian yang ingin mengikuti program tersebut di bidang ya luar negeri atau di bidang apapun itu, tentunya tidak ada mimpi yang nggak bisa diwujudkan gitu. Dan kita tentunya butuh effort dan butuh goals yang harus dipersiapkan, dan
kita harus siap mental untuk terima kekalahan ataupun kegagalan, karena menurut aku kegagalan itu merupakan bagian dari kesuksesan untuk meraih tujuan tersebut. Thank you. Berarti intinya kayak berani bermimpi ya Bang, dan berusaha tentunya teman-teman. Itu saja ya teman-teman, cerita-cerita ngobrol bareng Bang Siraj hari ini. Terima kasih buat Bang Siraj yang udah nyempetin waktunya buat berhadir di Communicast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Asri Nuradatul Jana Piliang. Sampai jumpa.